Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam kesempatan sore hari ini saya melanjutkan kembali apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu tentang mentoring. Minggu lalu saya menyampaikan mengenai beberapa pemahaman yang salah tentang mentoring yang harus kita luruskan. Saya sedikit mereview apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa mentoring adalah nama lain dari pemuridan. Mentoring sebenarnya adalah amanat dari Tuhan Yesus Kristus untuk gerejanya. Tidak ada cara lain untuk kita menjadikan seseorang murid kecuali memuridkannya. Memuridkan itu berbeda dengan hanya sekedar mengajar seperti ini. Bisa saja apa yang saya sampaikan dalam ibadah seperti ini akan menjadi pokok-pokok bahasan dalam mentoring. Tetapi apa yang saya sampaikan malam ini tidak bisa disebut mentoring. Kenapa? Karena proses mentoring bukan sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi lebih banyak kepada impartasi, hubungan, kemudian keteladanan hidup yang diperagakan dalam peragaan praktis kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya gereja dalam kondisi berbahaya ketika gereja tidak memuridkan. Kenapa berbahaya? Pertama, berarti gereja tidak melakukan amanat agung Yesus Kristus. Itu berarti kita tidak taat. Tentu setiap ketidaktaatan di dalam kehidupan sehari-hari terhadap firman Tuhan pasti ada resikonya. Yang kedua, bahaya daripada gereja tidak memuridkan adalah regenerasi dan persiapan generasi ke depan akan terputus. Itu sebabnya kita tidak heran melihat mungkin satu gereja dengan jumlah jemaat yang mencapai ribuan. Ketika pendetanya hidup, pendetanya yang mungkin punya power, pendetanya yang mungkin punya karisma yang luar biasa itu mengajar atau berkhotbah, ribuan orang ditarik datang kepada gereja. Tetapi ketika hamba Tuhan itu meninggal, apalagi secara tiba-tiba dan tidak dipersiapkan secara khusus orang-orang yang menggantikannya melalui proses mentoring, maka tidak lama kemudian gereja itu mengalami penurunan yang hebat, perpecahan, hingga akhirnya gereja itu hanya tinggal nama saja. Itu sebabnya memuridkan itu penting sekali. Mencetak murid itu berbeda dengan sekedar mengumpulkan orang dalam satu kelas dan kemudian mengajarkan doktrin-doktrin Alkitab. Itu sebabnya benar sekali murid itu dijadikan, dibentuk, bukan hanya sekedar diajar, tapi dibentuk. Nah, proses pembentukannya ini panjang. Siapa yang membentuk seorang murid? Mentor. Kalau seorang siswa itu diajar oleh guru, murid dibentuk, dijadikan oleh seorang yang bernama mentor. Saudara, minimal dalam hidup saudara kita punya sedikitnya 6 orang yang pernah mementor hidup kita. Itu menurut penelitian dari seorang pendeta senior di Amerika Serikat yang mencoba meneliti hamba-hamba Tuhan Amerika Serikat dan beberapa hamba Tuhan di dunia yang akhirnya bisa finishing well, yang bisa mengakhiri pertandingan imannya dengan baik. Dalam penelitiannya rata-rata mereka menemukan bahwa hamba-hamba Tuhan yang besar ini, yang finishing well, yang tidak jatuh dalam dosa skandal seks, yang tidak jatuh dalam dosa skandal keuangan dan sebagainya, rata-rata punya mentor. Rata-rata mereka punya mentor, dan bukan hanya satu mentor, sampai kadang-kadang 6 mentor. Nah, saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang menjadi lanjutan minggu lalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan lebih fokus belajar mengenai bagaimana proses mentoring berjalan di dalam kehidupan kita. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa mentoring punya goal, punya sasaran akhir. Orang-orang yang dimentor mencapai tingkat kemaksimalan hidup. Tentu itu berarti ada satu rencana, tujuan
strategi yang dibuat dalam proses mentoring. Tidak tiba-tiba ketemu terus kemudian yuk kita saling mentor atau kita mentoring. Tidak bisa. Orang membangun hubungan juga tidak selalu disebut mentoring. Banyak orang berpikir aku mentor loh sama dia, padahal cuma hahi ngobrol minum kopi. Itu mah bukan mentoring. Jadi minggu lalu kita juga belajar beberapa konsep yang salah. Oh kalau misalnya dia guru sekolah minggu saya, dia pernah pimpin saya mengenal Kristus, berarti dia mentor saya. Belum tentu. Mungkin dia seorang yang memandu saudara sampai kenal Tuhan, bisa disebut seorang penginjil bagi saudara, tapi belum tentu mentor. Oh dia mentor saya, kenapa? Karena waktu dia dulu di gereja lama dia ngajar saya. Ngajar di kelompok kecil atau ngajar di kelas atau PKS saudara belum tentu mentor saudara. Oh dia mentor saya dulu deh, waktu itu pernah ajarin saya sound system gini-gini. Ya itu mungkin ketua departemen saudara, tapi belum tentu mentor saudara. Apalagi bapak rohani, itu dua tingkatan yang jauh berbeda lagi. Proses mentoring kalau sudah jalan dengan baik akan lanjut dalam proses fathering atau pembapaan. Tapi seorang tidak bisa langsung jadi anak rohani tanpa menjadi murid dulu. Tidak bisa lompat. Kalau ada orang ngaku-ngaku misalnya, ya saya anak rohaninya Pak Wardo Yakobus. Terus kemudian kapan ya saya ketemu sama dia? Oh karena dulu pernah ngobrol-ngobrol di Starbucks atau ngobrol-ngobrol di tempat makan, terus kemudian dia mengatakan bahwa saya bapak rohaninya. Apakah hanya karena seseorang ngobrol-ngobrol di Starbucks kemudian saya bapak rohaninya? Bukan. Atau saudara jemaat di SBC, anggaplah saudara berkata, oh bapak rohani saya pendeta Wardo Yakobus. Belum tentu, saya pendeta Anda, saya pendeta saudara, saya gembala saudara. Tapi belum tentu saudara anak murid atau anak rohani saya, belum tentu. Tanpa satu hubungan yang mendalam, tanpa satu proses pementoran, mungkin saudara tetap jemaat saya, tetapi bukan anak rohani saya. Mungkin saudara tetap orang-orang yang pernah saya ajar, tapi belum tentu orang yang pernah saya muridkan dalam hidup saya. Jadi saudaraku sekalian, ini perbedaan yang kita perlu ketahui. Fokus seorang mentor adalah bagaimana bisa menjadikan seseorang itu murid Kristus. Sementara kalau fokus orang guru, bagaimana orang yang diajar itu mengetahui apa saja yang diajarkan Kristus. Perhatikan, dua hal yang berbeda. Kalau saya mementor orang, fokusnya adalah orang itu menjadi seperti Kristus. Kalau saya mengajarkan seseorang menjadi gurunya, guru kelas atau guru pemahaman Alkitab, saya mengajarkan untuk minimal dia tahu ajaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Tetapi itu belum dalam proses mentoring, itu masih dalam proses pengajaran biasa. Jadi ada satu perbedaan yang sangat mencolok di sana. Minggu lalu juga saya sampaikan mengenai dua model pendidikan atau dua model pengajaran yang berkembang. Ada model Yunani di mana lebih banyak lebih bersifat ruang kelas, bersifat akademis atau ilmiah. Murid cenderung pasif satu arah dan orientasinya kepada teoritis. Dan ini sering dipakai gereja sekarang. Orang duduk secara pasif mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah 1-2 jam selesai. Ini model Yunani sebenarnya. Ini banyak dipakai di dalam ruang-ruang kelas dulu. Tapi sekarang saya melihat dalam beberapa pendidikan, baik di SD, SMP, kemudian SMA, mulai banyak sekarang berubah ke model Yahudi. Nah, model Yahudi ini lebih bersifat, lebih dikatakan mungkin lebih tepat model pelatihan atau magang. Seseorang diberi orientasi bukan hanya sekedar tahu, tetapi lebih ke mengalami, menjadi. Dalam proses magang, seseorang yang dipentingkan adalah bagaimana dia belajar dari sang bos atau orang yang melatihnya sampai minimal dia bisa menjadi seperti yang diharapkan. Jadi beda sekali kasus ini dibandingkan dengan sekedar duduk dalam satu ruangan belajar. Nah, pemuritan di gereja juga rata-rata bertahun-tahun sifatnya satu arah. Dan itu tidak mencetak murid, itu mencetak seorang siswa. Tahu banyak tentang Alkitab,
tetapi mungkin tidak tahu cara melakukannya bagaimana. Makanya seorang mentor akan memandu cara-cara praktis untuk melakukan kebenaran tersebut dengan keteladanan hidupnya. Begini loh, begini loh. Misalnya waktu kita mau melayani jiwa-jiwa, mau memperhatikan jiwa-jiwa. Seorang guru mungkin mengajarkan, mengasihi jiwa-jiwa itu seperti ini, seperti ini. Tapi kalau seorang mentor mengasihi jiwa-jiwa itu bagaimana? Ikut saya. Kemana? Pergi melihat orang, pergi melayani orang, pergi menolong orang. Jadi seorang murid melihat proses bagaimana dia melihat mentornya melakukan sesuatu. Dan diamati sama dia. Sampai akhirnya dia melakukan persis seperti yang dilakukan oleh sang mentor. Jadi perbedaannya jauh sekali. Jadi kalau misalnya gereja tidak ada proses mentoring, yang ada cuma pemindahan transfer knowledge dari mimbar seperti ini, dalam jangka panjang saya meninggal, ini gak jadi apa-apa. Tanpa proses mentoring, gereja bisa tutup. Itu sebabnya tahun 2019 ini saya mulai ingin kembali menggalakkan proses mentoring. Hubungan-hubungan terjalin dengan bagus. Saudara yang merasa mungkin lebih rohani mementor mereka yang bisa disebut adik-adik rohani yang kuat menanggung yang lemah. Nanti prosesnya seperti apa nanti kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana proses mentoring dapat dimulai? Siapa yang harus memulai proses mentoring? Sang mentor atau sang minti? Minti ini adalah murid. Kalau proses mentoring mau berjalan, mulai dari mana nih idealnya? Murid yang cari guru atau guru cari murid? Gimana Alkitab mencatat? Bagaimana proses mentoring di dalam Alkitab? Pertama, bisa diawali dari murid dan ini idealnya. Idealnya adalah murid yang mencari guru. Kenapa? Karena dengan seorang murid mencari guru itu berarti murid tersebut ada satu indikasi dia ingin belajar. Dan belajar, keinginan untuk belajar yang kuat itu merupakan salah satu indikasi bahwa orang tersebut ingin bertumbuh. Seorang mentor pasti mencari murid yang ingin bertumbuh, yang mau belajar. Kalau seorang mentor mencari seorang murid yang dipaksa belajar, nggak mau belajar juga, itu makin sulit. Seorang murid harus punya tipe seperti gelas kosong. Kondisi jiwanya, kemauan belajarnya begitu tinggi. Kalau dia bertemu dengan mentornya, dia harus seperti gelas kosong yang seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Bahaya sekali kalau seorang murid ketemu atau mencari mentor tapi menunjukkan gelasnya penuh. Ketika diajari, ketika diarahkan, selalu berpikir dia lebih pintar daripada mentornya. Saudara tidak akan pernah di mentor lebih jauh. Mungkin sang mentor akan berhenti mementor sebelum sudah tahu proses mentor sudah dihentikan. Tapi kita masih ngobrol kok, kita masih ngomong, tapi sang mentor sudah menghentikan proses mentoringnya. Nah saudara perlu tahu ini. Saya kasih contoh. Satu hari saya melihat ada satu calon pemimpin di sebuah gereja yang saya rindu mentor. Rata-rata memang yang saya mentor itu orang yang memang datang kepada saya. Rata-rata dan minta dimentor. Tapi ada satu orang yang saya amati. Saya berpikir bahwa ini bagus juga. Ada baiknya saya mulai juga. Saya mendekati dia dan berkata, mau gak saya tawarkan kita memulai proses mentoring. Saya akan mentor kamu di wilayah ini. Kebetulan memang saya ketua departemen ibadah dan dia seorang worship leader. Minimal saya mentor di bagian tugas dia, worship leader. Dan kami mencoba membangun hubungan dan beberapa kali saya menghubungi dia. Dan satu kali ketika dia mau bertugas saya berkata, kapan kita ketemu? Saya ingin memulai proses mentoring. Jawabannya sungguh mengejutkan saya. Dia berkata bahwa aku ini sudah biasa WL di jemaat yang ribuan orang. Aku sudah mengikuti semua kelas pemuridan di gerejaku yang dulu. Aku sudah hampir tahu semua yang diajarkan di gereja ini. Lalu apalagi yang harus aku pelajari? Dia berkata begitu. Saya bilang tidak ada. Mulai hari ini kita tidak perlu belajar apa-apa. Dan sampai saya pergi saya tidak melakukan apa-apa. Ketika kita datang kepada seorang yang ingin mementor kita, kondisi kita harus seperti gelas kosong.
Waktu saya datang kepada seorang youth pastor yang saya tahu dia nggak sekolah Alkitab, tetapi dia punya pengalaman memimpin youth selama berpuluh-puluh tahun. Dan youth yang dipimpin sukses, berhasil. Orang-orang yang dimuridkan juga suatu kali dalam sebuah acara pernikahan bersaksi. Dia mengatakan bahwa hidupnya berubah karena youth pastornya ini yang ada di depan, yang sedang diberkati oleh seorang hamba Tuhan. Saya berkata, ada baiknya saya belajar. Waktu saya telepon dia dan saya memulai percakapan, saya bilang, tolong mentor saya. Dan dia berkata, wah salah, terbalik. Saya ini gak sekolah Alkitab, kamu sekolah Alkitab. Kamu sekolah Alkitab sudah cukup panjang. Dan saya lihat orang-orang yang kamu muridkan di gereja hafal banyak ayat dalam Alkitab. Sampai begitu, entah nyindir, entah kelebihan, entah kekurangan. Jadi orang-orang dulu yang saya muridkan banyak hafal ayat Alkitab, tetapi banyak gak praktek. Terus saya bilang begini, ya itu mungkin kelebihan saya tapi juga kekurangan saya. Dalam dunia pelayanan anak muda saya sangat awam dan saya tidak tahu. Bisa tolong saya. Lalu dia berkata, baik kalau begitu kita mulai proses mentoring. Hampir 5 tahun saya dimuridkan secara langsung. Saya harus belajar seperti anak kecil. Seperti gak punya ilmu apa-apa. Ilmu teologi saya harus saya turunkan dulu. Untuk saya mau belajar dari seorang mentor ini. Tentu saya memfilter hal-hal yang saya anggap ini sifatnya doktrin dan menyimpang, ya saya geser. Tapi yang saya pelajari adalah keteladanan hidup dan hal-hal praktis yang saya ambil. Oh, bagaimana yang mendekati anak-anak muda. Bagaimana merangkul orang-orang berdosa. Bagaimana dia bisa bercakap-cakap dengan orang dan orang tetap merasa aman tanpa dituduh, tanpa dihakimi. Wah itu gak mudah, karena bagi saya sebagai youth pastor yang pemula, yang awal ngelihat anak-anak muda yang begajulan, orang Jawa bilang, itu bawahnya pengen gambar aja. Ini orang kok gak bener sih, susah bener sih anak-anak muda. Makanya saya dulu menolak jadi youth pastor. Kenapa? Saya lihat anak-anak muda itu ya pengen bawahnya saya pengen gambarin aja. Susah banget diajar. Ngelayani yang senior tuh yang enak. Ngelayani yang dewasa, yang pasutri itu enak. Ngelayani yang youth itu buandel-buandel. Jadi saya pikir jangan saya lah, yang lain aja lah. Tipe saya juga kaku orangnya. Kaku formal. Dan itu gak gampang ketemu dengan anak-anak youth yang selengean, orang Jawa bilang. Suka ngerjain gitu. Dikerjain mulu saya, saudara. Tapi lama-lama saya mulai memahami bahwa dunia youth beda dengan dunia orang tua. Dan waktu saya mengamati, saya melihat, saya mencoba membuka diri. Saya mulai melihat dari sudut pandang sama seperti yang diajarkan, yang diteladankan oleh mentor saya. Oh begini. Dan saya gak banyak bantah. Ketika dia bilang, coba kamu masuk ke sekolah-sekolah, saya jalan. Coba kamu masuk ke sini, saya jalan. Coba kamu lakukan ini, saya jalan. Saya gak membantah, saya gak berdebat, saya gak berdialog. Saya gak merasa bahwa saya punya gelas penuh, gelas saya kosong. Dan saya cuma nurut aja, saya pelajari semua. Dan memang di wilayah itu saya menganggap saya telah mengambil ilmu dan keteladanan hidupnya. Jadi ini penting sekali. Saya percaya bahwa itu salah satu alasan mengapa murid-murid yang dipilih oleh Yesus bukan berasal dari kalangan orang Yahudi dan dari kalangan ahli Taurat dan orang Farisi. Itu saya yakin. Karena murid-murid yang diambil itu rata-rata orang-orang sederhana, berpendidikannya rendah, kemudian pekerjaannya jadi penjala ikan. Saya yakin karena orang-orang ini punya namanya pikiran yang terbuka. Sementara orang Farisi dan ahli Taurat sudah punya pikiran tertutup. Merasa sudah pinter, merasa sudah tahu semua. Jadi kalau saya ketemu orang nih yang sudah merasa tahu semua, saya berhenti. Proses mentoring saya langsung saya hentikan. Mungkin orang itu masih bersama saya pelayanan. Mungkin juga dia masih menjadi pengurus di gereja di mana saya melayani. Tapi sebenarnya saya sudah berhenti mementor orang ini. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Kalau gelas sudah penuh saya tidak bisa isi lagi, akan meluber keluar. Itu sebabnya Yesus tidak pernah membangun hubungan secara khusus sama orang Farisi dan ahli Taurat. Dia gak habiskan waktunya buat mereka. Dia habiskan waktunya untuk orang berdosa. Dan juga untuk murid-muridnya yang jumlahnya 12 orang itu. Kepada siapa seorang mentor nanti akan menghabiskan waktunya?
kepada orang yang mengatakan aku perlu berubah, aku perlu ditolong berubah. Dalam proses mentoring kalau saya ngelihat orang itu tidak mau berubah juga, saya tinggalin. Saya bilang, saya kira kita berhenti sampai di sini. Saya gitu. Karena saya lihat orang ini nggak berubah-berubah. Yang saya ajarkan, yang saya teladankan juga tidak diikuti. Saya bilang kita sampai di sini saja. Yesus berkata bahwa kalau kita mau masuk kerajaan surga, kita harus menjadi seperti anak kecil. Bahasa asli yang digunakan anak kecil adalah paidion. Ini usia 7-14 tahun, usia yang efektif untuk dididik. Tentu kita tidak perlu harus usianya mundur lagi usia 7-14 tahun. Tetapi sikap hati kita waktu di mentor, waktu di muridkan seperti seorang anak usia 7-14 tahun yang gampang dididik, yang gampang diajar. Tidak ngeyel. Kalau diarahkan, kalau dibimbing tidak ngeyel. Dengarkan baik-baik. Mungkin mentormu punya banyak kekurangan. Mungkin dia nggak sempurna. Mungkin dia juga nggak secerdas engkau dalam beberapa sisi. Tetapi kalau engkau sudah bersedia menyiapkan dirimu di mentor, maka engkau harus merendahkan diri. Nanti orang yang mementor saudara mungkin jauh ada di bawah saudara. Perhatikan. Jadi nggak selalu mentor itu bahwa dia selalu di atas saudara. Suatu hari bahkan seorang seorang murid akan jauh lebih berhikmat, jauh lebih pintar, jauh lebih berwibawa. Tapi itu bukan berarti juga bahwa engkau bisa merendahkan mentormu dan mengatakan, nah mentorku mah nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kita bisa melihat dalam kasus murid-murid Yohanes, ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 mulai. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi ada 2 murid Yohanes. Murid Yohanes ini pasti sudah dimuridkan Yohanes Pembaptis dulu dalam sekian lama, dan kemudian ketika dia melihat khotbah dari Yohanes Pembaptis dan dia melihat figur seorang mentor yang baru, dia pindah mentor. Perhatikan, pindah mentor itu boleh. Kenapa? Karena beda wilayah, nggak masalah. Misalnya seorang saya mentor di area keluarga dan kemudian dia pengen belajar lebih jauh mendalami ibadah, vokal, musik, tentu nggak bisa sama saya terus. Harus sama siapa? Mas Iwan. Lebih ngerti dalam musik. Dia bisa dimentor di sana. Mungkin Kak Parno. Jadi proses mentoring bisa berbeda-beda. Tapi kalau saudara di dunia usaha, terus kemudian minta dimentor sama pendeta, salah. Nanti pendeta akan bilang, berdoa saja bro. Bagaimana nih Pak Pendeta cara mengatasi pelanggan yang rewel? Berdoa saja, yang sabar. Saudara harus cari seorang mentor di bidang itu juga. Tapi kalau bidang rohani, bidang iman, bidang karakter, ya temui seorang pendeta. Tapi gak semua pendeta hanya mampu di wilayah-wilayah itu. Ada beberapa pendeta yang mampu di wilayah lain juga. Yang saudara tahu wilayah itu dia mampu, belajarlah. Gak apa-apa. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi 2 orang murid ini, yang pertama disebutkan Andreas, yang tidak disebutkan kemungkinan besar adalah Yakobus anak Zebedeus. Ini dulunya murid Yohanes Pembaptis, tetapi karena melihat Yesus dia pindah mentor. Enggak apa-apa. Tapi dia proaktif, dia yang mencari guru. Misalnya saudara belajar dari seorang di wilayah A terus sampai titik tertentu, nanti kita belajar ya menyesuaikan harapan antara mentor dan murid. Setelah selesai misalnya 1 tahun 2 tahun selesai, kemudian beralih mungkin mau belajar leadership, manajemen perusahaan, silakan. Tapi berarti nanti kita nggak jadi murid Yesus dong, jadi muridnya si mentor itu dong. Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus ingin orang berubah, dia tidak datang sendiri memuridkan. Ketika Yesus ingin orang lain ditolong, dia nggak datang dari surga menolong kita.
Dia pasti memakai orang-orang, memakai saudara dan saya untuk memuridkan, untuk menolong orang-orang. Kalau saudara nggak muridkan, orang-orang lain akan muridkan. Makanya saudara harus siap menjadi murid terlebih dahulu, dan setelah itu saudara mengambil keputusan memuridkan orang lain. Kalau enggak, nanti dunia yang memuridkan mereka. Makanya itu penting sekali kita mengerti. Orang-orang Kristen yang tidak dimuridkan oleh gerejanya, oleh pemimpinnya, orang dunia akan memuridkan. Internet akan memuridkan. Ketika gereja tidak minta komitmen jemaatnya, dunia akan minta komitmennya. Saya sampaikan ini, seandainya gereja ini hanya 1 kali ibadah, jam 10 saja misalnya, dunia akan minta waktu saudara. Mall akan minta uang saudara. Itu sudah otomatis hukumnya. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi saya harus menyediakan berbagai kebutuhan jemaat. Inisiatif adalah indikasi sebuah kehausan atau kebutuhan dan petunjuk adanya semangat belajar yang baik. Kalau seorang berinisiatif untuk mencari guru belajar, itu sesuatu yang baik. Walaupun seorang mentor berhak menolak. Berhak. Ketika dia ngelihat muridnya memang cuma sekedar lip service, cuma ngomong di mulut, dia juga tahu. Saya uji dulu dari beberapa kesempatan. Apakah orang tersebut benar-benar ingin dimuridkan atau hanya sekedar manis di bibir. Ada seorang datang kepada saya. Pak, tolong layani saya dong. Layani apa? Layani pelepasan. Saya mau lepas dari semua dosa-dosa saya. Perzinahan, sebutin dosa perzinahan, narkoba, semua dalam hati saya. Semua diborong, semua dapat. Terus saya bilang ini, kamu sudah mau berhenti berbuat dosa. Setelah saya layani ini, kamu mau berhenti berbuat dosa. Tak pikir-pikir dulu sih ya Pak Pendeta ya. Apa saya mau berhenti apa enggak? Pulang, nanti kalau sudah mau berhenti balik lagi. Jadi ada orang kadang-kadang cuman ya seperti kayak apa ya? Cuman seneng sesaat, kemudian dia menawarkan diri, benar mundur. Aku mau pelayanan sekolah minggu dong. Baru pelayanan sekali, nyerah. Berhenti. Aku gak jadi deh pelayanan. Begitu. Ada orang mau pelayanan worship leader, singer, nawarin. Udah begitu? Ayo dijadwal. Lain kali deh. Ada orang mau belajar, mau dimuridkan. Udah ditanya kapan waktu kita ketemu? Sibuk aku, lain kali ya. Ini orang model gini kira-kira diapain? Dibaptis pakai air panas. Ada ciri-ciri mentor yang baik yang perlu saudara temukan. Yang pertama, keteladanan hidupnya. Saudara perlu mengenal lebih dekat. Lihat kehidupan keluarganya. Lihat kualitas kerjanya. Kalau dia kerja bagaimana, kalau dia di keluarga, kalau dia seorang suami, seorang istri, seorang ibu, seorang ayah bagaimana. Kalau dia seorang anak gimana, di tempat kerja dia gimana. Cari informasi sebanyak mungkin tentang orang itu. Dan lihat pola hidupnya gimana. Mendekat. Jadi jangan pernah menawarkan hubungan mentoring dulu sebelum kau tahu benar-benar orang itu sifatnya seperti apa. Nanti yang ditransferkan, yang diimpartasikan itu keteladanan yang buruk, bukan keteladanan yang baik. Dilihat apakah dia punya gaya hidup doa yang baik, suka membaca Alkitab, pembelajar yang baik, punya mentor di atasnya juga. Hanya orang yang punya mentor yang boleh jadi mentor. Kalau orang itu tidak pernah dimentor orang lain, cenderung memang liar. Apalagi yang mementor Google, repot. Dia gak perlu punya guru siapapun. Dia gak perlu belajar sama siapapun. Dari siapa? Google. Semuanya cuma diambil dari Google. Orang itu gak punya figur juga biasanya. Gak punya bapak rohani. Cenderung liar. Orang liar itu tidak bisa menjadi pemimpin. Gak bisa. Pemimpin itu harus belajar menundukkan diri, belajar dimuridkan, belajar diasuh orang lain. Nanti dia belajar, oh diasuh tuh begitu, dimuridkan tuh gitu. Baru dia bisa mengasuh, memuridkan orang lain. Yang kedua, dia harus orang pemberi yang baik. Pemberi apa ini? Artinya orang seperti ini, orang mentor itu bukan tipe orang yang mengambil sesuatu dari orang lain. Dia orang yang murah hati. Dia yang ringan tangan, gampang nolong.
gampang memberi. Tetapi pemberi yang baik di sini juga lebih banyak berbicara mengenai dia orang yang tidak menyimpan ilmunya untuk dirinya sendiri. Apapun yang baik yang dia tahu bahwa itu baik, dia bagikan. Ada orang kan pelit ilmu ya. Dia biar pintar sendiri, nanti muridnya tidak usah pintar. Kalau dalam dunia persilatan kan ada satu ilmu khusus, ilmu bela diri tertentu, ilmu sakti tertentu yang disimpan, yang muridnya nggak boleh tahu. Tapi mentor tidak begitu. Seharusnya mentor mengeluarkan semua ilmu terbaiknya untuk muridnya. Nah itu baru mentor yang baik. Yang ketiga, mata Barnabas. Saya katakan mata Barnabas kenapa? Sudah tahu kan, ketika Barnabas melihat Paulus, dia melihat Paulus yang masih bau kencur, Paulus yang masih galak, Paulus yang masih ganas, Paulus yang belum kelihatan buah pertobatannya. Bahkan semua rasul lain belum percaya bahwa Paulus bertobat. Waktu itu namanya Saulus. Tapi Barnabas berkata, mari, aku tahu kamu akan bisa menjadi orang besar suatu hari nanti. Aku tahu kamu masih temperamental, masih suka banting barang, banting anjing, banting kucing, banting istri, banting anak. Tapi aku tahu juga suatu hari kamu akan menjadi orang besar. Artinya seorang mentor yang baik itu gak gampang melihat kesalahan orang. Dia hanya melihat banyak kelebihan orang lain. Saya sampaikan ini, melihat kesalahan orang itu gampang sekali. Saya kalau melihat kesalahan-kesalahan saudara, saya bisa ngomong ya, mungkin saya gak mau bangun hubungan dengan saudara. Serius, saya lebih suka menyendiri, banyak doa di rumah, menyembah, banyak baca Alkitab, sudah. Ketemu makan, habis itu pulang, selesai. Tetapi tidak boleh seorang mentor begitu. Orang yang muridkan, minti, orang yang mau belajar sama kita itu memang masih kasar. Istilah kayu dari hutan masih gelondongan. Belum diserut, belum dihaluskan. Ngomongnya masih asal jeplak. Mulutnya kasar. Pola hidupnya masih berantakan, gak tertib. Tetapi asal orang ini mau belajar, mau berubah, rangkul dia. Ayo kita bangun hubungan yuk. Orang seperti ini melihat Saulus suatu hari akan menjadi orang besar. Dan benar, Saulus yang akhirnya berubah menjadi Paulus, menjadi orang besar yang mengubah sejarah dunia, mencungkir balikkan dunia. Karena tulisan-tulisannya, karena pelayanannya. Siapa yang menerima? 12 murid? Bukan. Yang menerima Barnabas, tidak masuk dalam kelompok 12 murid. Orang-orang seperti ini kalau di gereja, kalau di komsel, dia melihat orang-orang nakal, tanda kutip, lihat orang gak bisa diatur, dia melihat dengan hati yang penuh belas kasihan. Aduh, aku dulu juga begitu. Gimana ya caranya? Pasti dia juga gak mau begitu. Gimana caranya supaya dia meninggalkan sifatnya itu? Jangan malah orang gak mau berubah, lindestek aja. Ya bisa jadi mentor kita begitu. Saya pernah muridin seseorang, orang itu memang benar-benar susah banget. Sampai ada satu teman, saya nggak sebut namanya lah, karena nggak ada di sini juga. Dia ngomong, saya kalau jadi kakak ya, orang itu sudah saya usir dari gereja. Menjijikkan. Orang nggak bisa diatur. Orang kok. Memang penggembalaan pastoral itu harus punya hati yang kalau istilahnya lebar, selebar lautan. Mentor harus punya hati selebar lautan. Dia harus punya satu ruangan-ruangan untuk orang seolah-olah berbuat salah diizinkan di sana. Loh, kok diizinkan? Nah, ini. Artinya gini. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Yesus tahu nggak Yudas itu mencuri uang kas selama 3,5 tahun? Tahu nggak kira-kira? Ya tahu. Jelas Yesus tahu. Beberapa kali disindir kok. Tapi kenapa kok nggak dipecat? Nggak langsung ganti pengurus? Saya juga bergumul loh itu loh. Nanti kalau ketemu saya mau tanya juga. Tuhan, itu Yudas kenapa nggak langsung dipecat jadi pengurus sih? Masih pegang uang kas. Padahal 3,5 tahun itu ngambil uang kas loh. Kok masih dimuridkan, masih diajak makan, masih diajak pelayanan. Itu gak ditendang aja gitu. Nah,
Itu hati Tuhan yang juga saya perlu pelajari. Bagaimana saya bisa melihat orang-orang yang banyak kekurangan dengan melihat diri saya dulu. Saya juga banyak kekurangan. Makanya mentor yang gak pernah dimentor orang lain, gak pernah melihat kekurangan dirinya, dia gak bisa melihat kekurangan orang lain. Tapi kalau orang pernah dimuridkan, ya memang aku pernah ditolong banyak kekurangan ini kekurangan itu. Tapi mentorku sabar, mencoba memahami aku. Aku juga harus begitu sama orang. Itu sebabnya Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Timotius melihat apa yang Paulus teladankan. Semua yang diajarkan selaras dengan cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, ketekunannya. Itu diamati oleh Timotius. Dan Paulus mengatakan, kamu tahu kan, kamu telah lihat kan, kamu telah teladani kan. Nih lihat, dia terbuka. Makanya seorang mentor itu gak bisa menyembunyikan hidupnya. Dia terbuka, keluarganya, cara menggunakan uangnya, terbuka. Makin sudah menyediakan diri jadi mentor, makin sudah bertumbuh, orang yang sudah memuridkan atau sudah mentor bertumbuh. Dua-duanya bertumbuh karena sudah harus memotivasi diri untuk benar. Waduh, kalau nggak benar gimana orang yang saya muridkan jadi batu sandungan dong saya. Makanya dia memacu diri supaya benar. Yang kedua, tapi juga bisa dimulai dari guru yang mencari murid. Kalau yang pertama tadi murid yang cari guru, sekarang bisa juga guru yang mencari murid. Di sini mentor mencari dan melakukan pendekatan kepada murid. Lalu ciri-ciri murid yang baik apa? Yang pertama, dia punya semangat belajar yang tinggi. Belajar dalam bidang apa saja. Tidak hanya dia mau masuk sekolah secara akademis. Gak semua orang punya kesempatan masuk sekolah akademis. Tetapi dia bisa punya semangat belajar yang tinggi. Mau belajar ini, mau belajar ini, mau berubah, mau ini. Orang seperti itu bisa kelihatan. Itu gampang dilihat. Kalau di gereja saya lihat siapa yang rajin ibadah, saudara yang haus, itu kan kelihatan. Dari situ saya tahu ini orang haus firman. Orang seperti ini bisa dimuridkan dan bisa memuridkan orang lain suatu hari. Kita lihat dalam Lukas pasal 11 ayat 1. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Jadi ketika dia melihat gurunya berdoa, dia minta diajar berdoa. Jadi semangat belajar itu ketika melihat satu yang bagus, yang baik, dan dia pengen juga seperti itu, dia bagaimana caranya aku bisa seperti itu, ajarin saya dong. Makanya orang-orang seperti ini orang-orang yang akan jadi orang besar di kemudian hari. Karena dia mau belajar terus. Lihat sesuatu yang bagus dia mau belajar. Lihat sesuatu yang baik dia mau belajar. Waktu saya dulu saya nggak bisa mengoperasikan komputer. Saya malu sekali. Karena saya tidak tahu bahkan tombol power untuk nyalain komputer itu tidak tahu. Jadi saya malu. Lulus S1 tapi tidak tahu tentang komputer. Kok bisa gitu? Karena zaman dulu mesin tiknya itu yang ngetiknya pakai 11 jari. Tak 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 gitu kan. Jadi nggak ngerti komputer itu gimana. Saudara pernah punya pengalaman yang ngetik model gini? Tak 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 tak. Jadi waktu kita sudah masuk ke dunia pelayanan, lihat laptop, lihat komputer, barang apa ini? Nggak ngerti kita. Terus gembala saya bilang, kamu bikin warta ya? Saya bilang, iya Pak. Habis ngomong iya baru mikir, lah aku nyalain komputer aja nggak bisa mau bikin warta, dari mana? Itu hari Senin kalau nggak salah, hari Selasanya saya ajak beberapa anak remaja saya bilang ajarin saya komputer, aku mau bikin warta. Ayo diajarin. Cara sampai saya belajar di satu rumah, terus diajarin ini komputer namanya nih, Kak nih cara nyalanya begini nih. Nah ini namanya nyalain ya, ini namanya mouse nih, mouse. Apa bedanya sama tikus? Ya itulah sejenis. Nah ini nih caranya gini, ini namanya ini keyboard nih. Apa bedanya sama keyboardnya di gereja? Ya mirip-mirip lah. Terus kemudian saya ajarin ngetik. Terus kemudian diajarin
cara menggunakan mouse-nya. Oh, termasuk cara nutup. Sampai saya bilang juga, kalau belajar jadi bikin email gimana? Bikin email. Saya belajar lagi, diajarin lagi ke warnet. Zaman dulu kan warnet kan, begini cara bikin email gini. Terus kan baru bisa buka, belum bisa. Apalagi PowerPoint untuk bikin warta di Microsoft Word gitu. Nggak tahu sama sekali. Nah, akhirnya saya belajar, diajarin. Sampai sekarang saya bisa bikin PowerPoint minimal standar. Minimal sudah bisa baca lah. Nggak ahli-ahli amat. Kemampuan saya memang terbatas. Tetapi ada juga pendeta yang sampai buka laptop tidak bisa. Bikin PowerPoint tidak bisa. Apalagi bikin warta. Tapi saya tidak merasa malu belajar sama anak kecil. Termasuk belajar bahasa Inggris. Saya belajar dari Ferry Tanuto. Mungkin kalau direkam didengerin. Saya pernah belajar duduk jadi murid Ferry Tanuto. Walaupun hanya beberapa kali. Akhirnya apa? Karena nggak jadi, nggak tahu kenapa itu nggak lanjut. Tutup itu atau kenapa saya juga bingung waktu itu. Minimal saya belajar. Saya belajar juga leadership dari seorang ahli kepemimpinan manajemen perusahaan besar. Saya belajar. Saya banyak mau belajar. Mau duduk, diam, belajar, diajarin. Belajar struktur, belajar garis komando. Belajar mengurai job desk. Itu sebabnya kalau jadi pengurus di SBC, uraian job desknya detail. Sudah akan ketemu uraian job desk. Tapi belum tentu kalau sudah di gereja lain ada uraian job desk. Belum tentu. Yang kedua, siap sedia. Artinya saudara harus punya waktu, mempersiapkan diri, waktu, tenaga, dan kadang menempuh jarak berkilo-kilometer. Jarak jauh, keluar duit.